Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri keberuntungan hari Rabu untuk solusi problem hidup kita. Adalah salah satu panduan, kalau istilah Jawa pakem, dalam aktivitas kita sehari-hari, dari biwulang para leluhur-leluhur dulu, generasi ke generasi, untuk lebih maksimal keberuntungan atau kabegjan dalam aktivitas sehari-hari menghadapi khususnya permasalahan hidup beserta solusinya. Apa saja aktivitas yang lebih bagus atau yang mempunyai kabegjan di hari Rabu ini? Sekarang kita akan membahas hari Rabu secara umum ya, saudara-saudaraku. Adalah baik untuk membongkar, memuat yang berkaitan dengan kain, busana. Biasanya orang-orang yang bergerak dalam bidang busana ya, fashion. Bisa dalam perdagangan atau bisa dalam jasa. Jasa itu mungkin penjahit gitu ya, konveksi. Itu baik dilakukan pada hari Rabu. Melakukan awal pertanian, bercocok tanam pangan atau tanaman-tanaman lainnya, mungkin jenis tanaman bunga ya, atau tanaman hias. Lalu membuat pintu dapur, WC, kamar mandi, jenis-jenis yang berbau air ya, atau mengandung unsur air, tapi untuk dalam rumah. Bagus dilakukan hari Rabu. Pagar untuk tanaman, atau pagar halaman. Ini bisa dilakukan atau dianjurkan pada hari Rabu. Khusus juga di sini untuk para pemancing, pencari ikan yang berhubungan dengan memancing ataupun perlombaan tapi jenis ikan, atau membeli ternak, itu juga bagus dilakukan pada hari Rabu. Nah ini saudaraku, khusus juga untuk hari Rabu secara umum. Jika ada yang sakit pada hari Rabu, mungkin ada orang yang menanyakan kepada saudara pada hari Rabu, atau dari pihak saudara sendiri, ada yang mulai sakit pada hari Rabu. Ini penyebabnya adalah pohon besar ya, yang menaungi rumah si sakit. Ini dari energi negatif dari pohon besar yang menaungi rumah si sakit. Jika mulai sakitnya hari Rabu sore, itu bisa disembuhkan dengan cepat. Tapi jika sudah lepas maghrib atau malam, mulai sakitnya, malam Rabunya maksud saya, itu lebih lama kesembuhannya. Jadi jika ada yang sakit pada hari Rabu atau malam Rabu, cepat untuk disembuhkan. Nah ini pemicu untuk bisa awet sakitnya itu. Adapun jika masih sore hari, itu jauh lebih cepat daripada yang malam harinya. Seperti itu ya saudaraku. Nah ini apabila betul sakit dari Rabu, juga ada dua kemungkinan.
Yang pertama, memiliki janji kepada seseorang tapi belum ditepati. Dia sakit medis atau sakit fisik, sembuh kumat. Pas ketika secara tidak sengaja ini ya, bertemu dengan saudara dan menanyakan. Tapi pada hari Rabu, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada janji yang belum ditepati atau dilaksanakan. Padahal ini sakitnya sudah entah berapa lama ya. Entah 5 hari, entah 5 bulan dan sebagainya. Tapi ketika itu orang tersebut menanyakan pada saudara hari Rabu tentang hal yang sakit, itu ada pilihan. Pertama, karena tidak melaksanakan janji kepada seseorang. Yang kedua, ini yang paling beresiko ini ya saudaraku, ada niat hak waris tetapi melebihi daripada jatahnya. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Maaf saudaraku, biasanya mempunyai niat yang tidak baik untuk menguasai harta warisan melebihi jatahnya. Jadi ada hak yang akan dimakan, hak orang lain yang akan dimakan secara tidak benar atau akan diambil secara tidak benar, tidak hak oleh si sakit. Mohon untuk diwaspadai saudaraku. Ini orang yang sakit pada hari Rabu, baik yang menanyakan kepada saudara secara tidak sengaja ini ya, bertanya, ada seseorang menanyakan tentang sakit tapi pada hari Rabu, atau memang betul mulai sakit hari Rabu itu. Penyebabnya dari pohon yang menaungi rumah si sakit, itu yang pertama. Kedua, ada janji yang tidak dilaksanakan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Yang ketiga, ada keniatan tidak baik untuk menguasai harta waris. Secara umum seperti itu. 3 kemungkinan ini yang dicermati para leluhur atau para sepuh dari generasi ke generasi, sehingga kita bisa menganalisa lebih dalam tentang masalah-masalah tersebut, khususnya tentang hal sakit. Selanjutnya saudara-saudaraku, ini untuk barang hilang ya, kecurian atau katakan kemalingan istilahnya. Untuk hari Rabu secara umum, tanpa menghilangkan azas praduga tak bersalah, kita jangan asal tuduh. Hak kita adalah selidik dan sidik. Sidik dan selidik jika memang kita punya problem barang kita kecurian, atau ada orang menanyakan tentang barang yang kecurian tapi pada hari Rabu tanpa disengaja, betul-betul tidak diduga kok nanya. Pencurinya adalah seorang pria. Ciri-ciri ini kulit kuning atau tepatnya kuning langsat, lehernya besar, bibirnya tebal. Ini bibir tebal ini relatif ya saudaraku, lebih tebal dari umumnya orang, istilahnya begitu, bibir tebal. Nah, barang disembunyikan di sebelah selatan dari tempat yang dicuri. Ini bukan mesti harus tepat lurus begitu, tidak ya, tapi bisa sedikit menceng sedikit itu harus tepat lurus gitu, tidak selatan ini ya. Ini kalau barang ya. Jika hewan ternak yang dicuri, entah sapi, kambing gitu,
Ini juga sama ya, arahnya dari tempat yang dicuri itu ke arah selatan. Disembunyikannya. Nah, jika ada orang yang pergi tanpa pamit, atau katakanlah minggat istilahnya, itu ke arah utara, dari tempat tinggalnya, dari tempat tinggal yang dicuri. Apa istilahnya yang ditinggali. Ada orang pergi tanpa pamit pada hari Rabu, ada yang nanya kepada Anda, atau mungkin dari pihak kita nih, positif perginya hari Rabu itu ke arah utara dari tempat domisilinya. Jika masih bisa dikejar, ciri-cirinya dia bersembunyi di dekat pohon besar. Maksudnya di sini ada pohon besar. Bisa dia di rumah ya, ada pohon besar di rumah siapa gitu, di arah yang ke arah apa istilahnya utara itu, yang ada pohon besar, dekat dengan pohon besar. Ini bisa di samping rumah tempat persembunyiannya, atau barangkali beberapa meter ada beberapa pohon besar gitu, seperti itu. Itu bisa kita buktikan ya saudaraku. Banyak ini ya yang saya sendiri pernah membuktikan itu. Ternyata rumah yang jadi tempat dia bersembunyi selama pergi tanpa pamit ini dari keluarganya, ada sekitar ya 100 meter lah dari rumah yang ditinggali untuk tempat persembunyian. Di tempat temannya ini itu ada pohon besar. Sudah ada beberapa kali ini yang kita buktikan. Selanjutnya, kalau yang tanya ini ada keluarganya, hari Rabu itu keluar Pak, nggak ngerti nih permasalahannya ini, tahun tanpa pamit ini ya, udah beberapa hari ini Pak. Ini penyebabnya apa? Ini karena ada pertengkaran saudaraku, atau perselisihan di antara anggota keluarga tersebut dengan yang minggat ini, atau yang melarikan diri tanpa pamit, pergi tanpa pamit. Ini ada perselisihan, entah apa itu ya mereka sendiri ya yang tahu ya perselisihan dalam hal apa gitu. Selanjutnya, jika ada yang tanya soal bayi dalam kandungan hari Rabu ini ya saudaraku, secara umum saya ulangi, ataupun saya jelaskan lagi dari disebut secara umum hari Rabu, seperti penayangan video yang tempo hari ya. Jadi secara umum, bukan khusus. Kalau khusus nanti ada lagi, mulai dari Rabu Pon atau mungkin Rabu Pahing dan sebagainya. Secara umum hari Rabu ya. Ini ada yang menanyakan soal bayi dalam kandungan, entah baru 3 bulan, 4 bulan, atau mau melahirkan sudah masanya. Pada hari Rabu bertanya kepada Anda tanpa disengaja ini ya, lagi berkunjung ke tempat teman, atau mungkin di jalan, atau tiba-tiba ada yang datang ke rumah tapi tidak mengerti, tanya pada hari Rabu hal bayi dalam kandungan, bisa istrinya atau mungkin keluarganya. Jawabnya bayi akan lahir dengan selamat, insya Allah, itu seperti itu. Jadi hari Rabu menanyakan tentang bayi dalam kandungan akan selamat, insya Allah, seperti itu. Selanjutnya saudara-saudaraku, kita khususkan pada hari Rabu yang khusus. Ini Rabu Pahing,
Ini kalau untuk sakit ya, mulai sakit. Ada orang sakit hari Rabu, pahing. Ini asalnya dari ladang atau sawah. Ini bisa secara fisik ini ya. Padahal ini sakitnya sudah lama barangkali. Dan sembuh kumat. Pada hari Rabu menanyakan kepada Anda, atau mulai sakitnya hari Rabu. Ini asalnya dari sawah atau ladang. Misal contoh, pernah jatuh keseleo ya, di pematang sawah misal. Tapi berakibat menjadi sakit. Mungkin penyakit dalam, mungkin di sini menjadi pincang, sembuh kumat gitu, atau sakit tulang dan sebagainya. Itu asal muasalnya dari sawah ataupun ladang. Selanjutnya Rabu Pon. Sakit asalnya dari arah timur. Maksudnya bagaimana arah timur? Ada orang menanya pada saudara hari Rabu Pon tentang sakit, entah dirinya sendiri atau orang lain, saudaranya barangkali. Jadi pada hari Rabu Pon menanya kepada Anda, sakitnya dari arah timur. Misalkan si sakit ini dari timur mana? Dari timur rumahnya. Melakukan perjalanan dari arah timur. Mungkin kalau domisilinya Jawa Tengah, habis dari Jawa Timur. Atau dari timur rumahnya. Biasanya ini ada permasalahan ini. Biasanya di timur itu. Datang ke timur, ada sesuatu yang tidak berhasil, atau ada suatu gangguan, entah di jalan, entah kepleset, atau entah mungkin salah makan di warung atau di rumah makan dan sebagainya gitu. Tapi dari arah timur domisilinya. Ini juga kita bisa evaluasi apa-apa yang sudah dilakukan aktivitasnya, sehingga nanti bisa lebih tepat lagi jikalau sakit apa solusi pengobatannya. Barangkali dari medis, barangkali dari penyembuhan alternatif, itu herbal dan sebagainya ya. Selanjutnya Rabu Wage. Nah ini berasal dari tempat tinggal sendiri kalau sakit. Ini kita evaluasi, barangkali salah makan di rumah, waktunya makan terlambat makan, atau kepleset di kamar mandi misalkan, itu seperti itu. Jadi asalnya dari tempat tinggal sendiri. Nah ini saudaraku, Rabu Kliwon. Perlu kewaspadaan dan kecermatan. Karena sakit Rabu Kliwon ya, bisa malam Rabu Kliwon, bisa Rabu Kliwonnya ini sakit ini akibat daripada sihir. Jadi tidak murni ya, sakit fisik itu tidak murni, berasal dari sihir atau sesuatu yang bersifat gaib tapi jahat. Mungkin sepintas seperti sakit fisik ya, mungkin sakit perut ya, medis mengatakan sakit lambung ya, atau mungkin darah tinggi dan sebagainya. Tapi pada waktu menanyakan kepada Anda pada hari Rabu Kliwon, itu ada orang lain tanpa sengaja nanya, baru sakit saya, sakit perut misalkan seperti itu. Tapi menanya kepada Anda ini Rabu Kliwon. Ini di sini di samping pengobatan medis atau pengobatan alternatif, juga dianjurkan untuk dilambari dengan
pengobatan spiritual karena mengandung unsur-unsur sihir atau gaib. Seperti itu. Saya rasa seperti itu ya, saudaraku. Semoga uraian-uraian yang telah saya sampaikan bisa menambah manfaat ya, lebih eling dan waspada ya terhadap aktivitas kita dalam menghadapi problematik hidup sehari-hari. Bila ada kata-kata saya atau sikap saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua, saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dengan penayangan video saya ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Salam Rahayu, salam Nusantara. Bye.